Pandemi COVID-19 sangat berdampak karena penghasilan utama saya dari event ada sekitar 5 project event yang postpone atau dibatalkan karena pandemi. Jadi ya berdampak besar bagi freelancer seperti saya dan teman-teman saya. The COVID-19 pandemic has hit Indonesia's economy and workforce with millions of people reported to have lost their jobs and seen their incomes reduced. Around 3.7 million people have lost their jobs this year, according to National Development Planning Agency. The situation has prompted many people to manage their money more carefully. The Jakarta Post talked to 4 people from different backgrounds on how this pandemic has affected their finances. Secara keuangan akan muncul pos-pos pengeluaran baru yang tak terprediksi dari sebelum-sebelumnya, seperti pembelian masker, hand sanitizer, kalau misalnya melakukan perjalanan harus rapid test. Dengan kondisi seperti ini, job yang mungkin udah nggak ada, jadi mau nggak mau harus cari alternatif lagi karena negara juga tidak bisa menjamin kami. It has affected my income earlier, and then later it is followed by my husband income. We are also recovering from our financial condition after we managed to reach the payment for our house with the assistance from the bank. Bagaimana kemudian pandemi ini mengajarkan sesuatu yang buruk bisa terjadi kapanpun, dan dengan adanya perencanaan yang matang, harapannya itu bisa dimitigasi dengan cara-cara yang jauh lebih terstruktur. Ketika pandemi ini terjadi, benar-benar mikir dalam hati, iya ya ternyata ini ya manfaat dana darurat. Dan memang benar, dana darurat itu 50%-nya kepake. The COVID-19 pandemic has raised people's awareness on the importance of an emergency fund and financial management in general. Financial planner Prita Hapsarigozi shares strategies to better manage our cash flow and savings in this time of crisis. Saat kita sekarang mau melakukan alokasi pos-pos pengeluaran, maka biasanya kita bagi menjadi 3. Saya sebutnya living, saving, dan playing. Living itu biasanya memakan porsi setengah dari pemasukan kita. Kemudian untuk saving itu biasanya memakan porsi 30% dari pemasukan kita, dan untuk playing itu biasanya memakan porsi 20% dari pemasukan kita. Biasanya kita lebih suka mengorbankan di bagian saving. Kenapa? Karena susah sekali kita untuk menurunkan porsi playing. However, sekarang karena kita sudah paham nih arti penting punya dana darurat, saya harapkan banget untuk semuanya yang saat ini sedang mengalami banyak challenge untuk bisa mengendalikan biaya hidupnya, paling enggak yang jangan dikurangi itu adalah porsi untuk menabung dana daruratnya. Dan kalau memang masih bisa, tetap upayakan untuk membayar premi asuransi. Kemudian kita kalau memang masih sanggup untuk nabung dan investasi, why not? Kita memprioritaskan apa-apa saja dalam hidup kita untuk pengeluaran yang memang kita harus lakukan untuk bisa survive di masa krisis seperti ini. Saya harus tetap survive, entah itu dengan dagang tembakau, terus dagang sembako, atau mungkin side job dari foto video. Kebetulan saya juga punya skill di bidang fotografi dan videografi. Yang saya lakukan adalah saya mencari pos pemasukan baru. Yang saya lakukan membuka toko online, yaitu di Instagram, di Facebook, dan juga di e-commerce. Prioritizing the basic needs, for example, food. Kan kalau misalnya kita mengalami penurunan pendapatan di satu sisi, maka opsi yang lain itu adalah kita mencoba membuka peluang pemasukan yang baru ya. Mungkin tidak bisa langsung besar atau tidak bisa langsung menggantikan porsi yang hilang. Tetapi pada saat kita mau untuk membuka mindset dan kemudian membuka diri untuk membuka peluang-peluang tersebut, maka bisa jadi itu menjadi suatu sumber penghasilan baru yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah pikirkan, atau mungkin sebelum masa pandemi itu memang tidak pernah terpikirkan atau terjadi gitu. First things first, evaluasi kewajiban. Kalau memang kita tidak sanggup untuk membayar cicilan tersebut,
lepas barangnya supaya hilang itu kewajibannya. Kemudian yang kedua, kita coba lihat apakah ada barang-barang yang memang kita bisa jual atau kita gadai. Sehingga dari uang cash tersebut itulah yang bisa langsung dialokasikan sebagai dana darurat. Kalau Anda masih dapat penghasilan berapapun itu, take effort untuk mau menyisihkan. Meskipun Anda lihat sepele misalnya cuma 50.000, 100.000, tapi itu adalah suatu pengorbanan bahwa kita sadar kita memang harus menyisihkan untuk dana darurat kita. Itu sebenarnya good habit yang harus dibangun tuh mulai dari sekarang. Saya akan memperbanyak dana darurat saya. Menginvestasikan pendapatan saya untuk membeli ternak, entah itu kambing, ayam, sapi atau babi, mungkin saya akan beternak sebelum adanya pandemi. We could save some money from the gifts that we should not buy. Take this pandemic moment sebagai istilahnya titik balik lah. Untuk kita satu, sadar bahwa keuangan kita berarti selama ini nggak beres. Jadi mumpung kita punya effort, punya energi, punya sumber daya untuk bisa memperbaiki, yuk kita perbaiki sekarang.